Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya mengenai language model. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai estimating n-gram probability, ya. Kemudian di sini di video ini akan dibahas mengenai evaluation dan juga perplexity. Oke. Di sini pertanyaannya adalah ketika kita bicara tentang evaluation atau evaluasi gitu ya, kita ingin mengetahui seberapa baik, seberapa bagus language model yang sudah kita kembangkan. Apakah language model yang sudah kita develop itu akan memilih atau mengassign probability yang lebih tinggi untuk good sentence dibandingkan bad sentence gitu ya. Kayak di contoh yang di awal mungkin sudah dijelaskan secara singkat bagaimana jika misalnya ada dua kalimat yang kalimat yang pertama secara grammatical maupun secara spelling lebih baik, maka seharusnya akan mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi dibandingkan kalimat yang mungkin terdapat error baik grammatical maupun spelling. Oke. Di sini misalnya apakah mengassign higher probability ke real atau frequently observed sentence daripada sentence yang sifat ada ungrammatical ya, atau ada error secara grammar, atau yang di sini rarely observed. Jadi mungkin kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip jarang ditemukan gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa dalam mendevelop sebuah language model kita harus menghitung ya. Jadi sudah ada perhitungan, di situ ada conditional probability dan prior probability. Oke. Di situ ada probabilitas yang harus dihitung dengan menghitung frekuensi kemunculan gitu dari, misalnya kalau bigram language model, maka kita harus menghitung kemunculan dari bigram words, kemudian dibagi dengan unigrams. Nah, di situ kita mentrain parameters gitu ya. Jadi kita mengetahui parameter-parameter itu dari model yang ada, yang kita build di training set. Ya. Jadi dari model yang kita build di training set. Kemudian model tersebut setelah semua parameter sudah didapatkan, maka dan language modelnya sudah di-build gitu ya, sudah di-develop, maka selanjutnya adalah kita akan mengetes model performance pada data yang kita belum melihat sebelumnya. Nah, test set ini adalah unseen dataset. Jadi dataset yang sama sekali belum pernah kita lihat, dan ini berbeda dari training set gitu. Jadi totally unused. Kemudian di sini akan digunakan evaluation matrix yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa baik performance dari language model kita pada test set tentu saja ya. Nah, di sini mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah tidak diperbolehkan ya. Jadi tidak diperbolehkan melakukan training atau melakukan training pada test set gitu. Jadi training on the test set. Jadi ini tidak boleh mencampur adukan gitu test sentence ke training set. Jadi di awal memang sudah harus dipisahkan gitu, mana data yang akan digunakan sebagai training dan mana yang data akan digunakan sebagai tes. Problemnya adalah kalau misalnya kita menggunakan test set itu dalam training set kita, in some point kita akan mengassign di sini istilahnya artificially high probability gitu ya, dari sebuah entah itu n-gram
n-gram atau bigram probability, bisa juga adalah atau sebuah centers probability, dan itu tidak baik gitu, karena tentu saja di sini artificial, berarti bukan probabilitas yang sesungguhnya. Jadi atau istilahnya kalau training on the test set ini adalah bad science gitu. Jadi harus dihindari. Jadi di awal sudah harus dipisahkan antara data yang memang digunakan sebagai training dan data yang digunakan sebagai tes. Oke. Dan tentu saja ini ya violates honor code gitu, karena kalau misalnya nanti misalnya kita melakukan eksperimen dan eksperimen ini nantinya diunggah atau dilaporkan dalam sebuah paper, dan in some point mungkin resultnya sangat bagus gitu, itu akan dalam tanda kutip misleading gitu ya, akan misleading, dan itu tidak diperbolehkan. Oke, di sini ada dua macam ya. Jadi untuk mengukur atau mengevaluasi n-gram models itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yang disebut dengan extrinsic evaluation. Jadi extrinsic evaluation ini adalah dengan cara misalnya kita mempunyai dua buah language model ya. Jadi ini ada LMA dan LMB. Nah, cara yang paling baik itu sebetulnya adalah kita membuat atau menggunakan si language model ini itu dalam sebuah task, NLP task, bisa spelling corrector, speech recognizer, empty system, dan seterusnya. Kemudian kita run task tersebut dan kita bisa mendapatkan akurasi untuk model A dan model B. Jadi kalau misalnya konteksnya di spelling corrector ya, berapa misspell word yang bisa dikoreksi dengan baik. Atau misalnya kalau machine translation, berapa jumlah kata yang translated correctly. Dan di sini mungkin masing-masing nanti ada evaluation matrixnya sendiri gitu ya, evaluation matrixnya sendiri dari tiap NLP task. Kemudian nanti di-compare antara akurasi dari, atau bisa juga kalau misalnya matrixnya berupa akurasi, nanti di-compare antara task yang menggunakan language model A atau yang menggunakan language model B. Oke. Ini yang disebut dengan extrinsic evaluation, dan ini adalah cara yang paling baik gitu ya. Tapi di sini kesulitannya adalah dalam extrinsic evaluation atau in FIFO adalah ini sangat time consuming gitu ya, karena tentu saja kita harus membuild NLP task terlebih dahulu sebelum kita bisa menguji performance dari language model yang kita build gitu. Sehingga tentu saja ini efeknya akan lebih lama, lebih time consuming, dan dari sisi effort pun akan lebih besar. Sehingga di sini ada alternatif lainnya yaitu menggunakan intrinsic evaluation atau yang disebut dengan di sini perplexity. Oke. Nah, sebetulnya perplexity ini bad approximation gitu ya, tidak sebaik extrinsic evaluation, karena di sini unless tes data itu atau mirip dengan training data, maka mungkin perplexity-nya atau performance-nya tidak akan baik gitu. Tapi at least ini penggunaan perplexity ini generally sudah baik untuk pilot eksperimen, atau at least kalau misalnya untuk eksperimen ya language model yang memang dalam skala eksperimen gitu ya. Tapi ini tetap membantu ya dengan perplexity. Jadi bagaimana sih intuisi dari perplexity? Jadi ini menggunakan Shannon games gitu.
The Shannon Game ini bagaimana kita bisa memprediksi the next word. Katakanlah misalnya ini ada 3 kalimat ya yang belum selesai. I always order pizza with cheese and di sini ada beberapa alternatif kata yang bisa dipilih dengan probabilitasnya masing-masing. Ada juga the 33rd president of the US was bla bla bla, atau I saw a bla bla bla. Oke. Nah, di sini unigrams ini tidak terlalu baik ya untuk si Shannon Game ini, karena tentu saja bisa jadi secara konteks tidak pas. Nah, better model yang bisa digunakan ini adalah tentu saja model yang akan meng-assign higher probability ke sebuah kata yang memang benar-benar muncul gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang disebut perplexity. Language model yang dianggap baik itu adalah language model yang bisa memprediksi unseen test set gitu ya. Jadi yang nantinya akan menghasilkan probabilitas yang tinggi pada unseen data. Nah, misalnya di sini ya ini ya menghasilkan highest probability dari sebuah sentence. Nah, perplexity ini sebetulnya adalah inverse probability dari test set gitu. Jadi sebetulnya hanya kebalikannya saja yang dinormalize dengan jumlah kata. Jadi sebetulnya bisa dikatakan kalau kita mendapatkan language model dengan probabilitas yang tinggi atau perplexity-nya rendah, itu adalah language model yang baik gitu. Jadi karena perplexity ini hanya kebalikannya saja ya. Jadi perplexity dari sebuah sentence gitu ya, ini W besar adalah sentence, adalah probability dari sequence of word W1, W2 sampai WN, kemudian pangkat min seper N, atau di sini dianggap sebagai akar ya. Dan di sini adalah N-nya adalah jumlah kata. Kemudian kalau misalnya menggunakan chain rule, maka ini bisa disederhanakan, maka probability dari sebuah sentence adalah akar dari akar N, kemudian ini produk ya, dari I sama dengan 1 sampai N, dari setiap kata yang ada dalam sentence tersebut, kemudian 1 dibagi probability dari WI given W1 sampai WI-1. Kemudian kalau misalnya konteksnya kita bicara tentang bigram, maka perplexity dari sebuah sentence adalah kita bisa sederhanakan dengan hanya mengambil probability dari bigramnya saja gitu ya, tidak perlu harus sampai whole sentence gitu. Jadi ini yang disebut dengan perplexity. Jadi sama saja ya. Jadi kalau misalnya kita minimizing perplexity itu sama dengan maximizing probability. Jadi either way gitu. Sebetulnya boleh juga menggunakan evaluation dengan probability. Jadi kalau misalnya probability-nya sudah tinggi ya sebetulnya it's okay. Tapi bisa juga menggunakan perplexity di sini. Di sini tentu saja jadi lower perplexity ini akan implikasinya merupakan model yang lebih baik. Ini sebagai contoh ya, sebuah language model yang di-training pada Wall Street Journal, ini di-training di 38 juta kata, kemudian tesnya di 1,5 juta kata. Kemudian di sini kebetulan dipakai 3 jenis language model, ada unigram, bigram, dan trigram. Perplexity-nya ini yang unigram tuh masih lumayan tinggi ya, 962, bigram 170, trigram 109. Jadi sebetulnya mungkin ada korelasi ya, semakin unigram seperti tadi yang dijelaskan, unigram itu tidak terlalu baik dari sisi performance-nya. Kemudian bigram, trigram semakin baik, tapi ini biasanya trennya tidak terus naik sampai katakanlah mungkin 5 atau
5 or 6 gram gitu, karena biasanya setelah itu nanti mungkin tidak sebaik gram atau 3 gram. Oke, itu mengenai evaluation dan perplexity. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai salah satu problem yang tadi dibahas di video yang pertama ya, di part pertama mengenai zero probability. Oke, jadi di sini contoh dari Shannon Visualization Method gitu. Kita bisa memilih misalnya sebuah random bigram gitu ya. Jadi ini start sentence, kemudian satu kata setelahnya yaitu I. Kemudian choose random bigram tergantung probability-nya, maka akan dihasilkan I want. Kemudian nanti langsung bersambung ya, I want to eat Chinese food, sampai nanti ditemukan stop sentence-nya. Nah, kemudian nanti bisa digabung menjadi sebuah kalimat gitu, I want to eat Chinese food. Oke. Begitu juga kalau misalnya di case approximating Shakespeare gitu, kalau misalnya kita menggunakan data dari Shakespeare, kemudian di sini digunakan 1 gram atau unigram, bigram, 3 gram, dan 4 gram gitu. Ini bisa dilihat, misalnya kita ingin mengenerate language tadi ya, mengenerate sentence dengan Shakespeare ini, bisa dilihat bahwa kalau misalnya yang pakai 3 gram atau 4 gram ini jauh lebih baik gitu daripada kalimat yang dihasilkan dengan unigram saja. Nah, Shakespeare as a corpus di sini ini sudah banyak tokennya ya, atau wordnya ini terdiri dari hampir 884.647 token, dan vocabulary-nya ini sekitar 29.000, hampir 30.000. Ini Shakespeare ini menghasilkan sekitar 300.000 bigram types yang berasal dari kalau ini vocabulary-nya dipangkatkan 2 ini sekitar 844 juta possible bigram. Jadi di sini sebetulnya ada 99,96% possible bigram yang mungkin kita tidak pernah lihat sebelumnya, atau dengan kata lain, ini ada entries yang akan menghasilkan zero probability pada table yang di awal ya. Jadi probability table yang kita buat gitu di awal di video yang pertama itu bisa jadi akan 0. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya itu kalau di Shakespeare ya, gimana kalau misalnya kita menggunakan Wall Street Journal gitu. Sama misalnya di sini digunakan unigram, bigram, dan 3 gram. Bisa dilihat kalimat yang di-generate dari language model dengan 3 gram atau bigram itu lebih baik dibandingkan yang unigram. Oke. Dan sama ya di sini juga Wall Street Journal ini berbeda dengan Shakespeare. Jadi bisa dibayangkan kalau katakanlah misalnya kita menggunakan training data dari Shakespeare, kemudian tes datanya kebetulan dari Wall Street Journal, itu akan banyak sekali bisa jadi bigram probability atau mungkin unigram probability atau 3 gram probability yang zero gitu, karena memang tidak ditemukan dalam data training gitu. Oke. Kemudian di sini juga bisa case yang lain ya. Case yang lain ini adalah bisa nggak kita guessing author dari random 3 gram sentences ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tiga kalimat ya, ini tiga kalimat, kira-kira apakah ini belong to Shakespeare atau Wall Street Journal gitu. Oke. Poin yang pertama mungkin kalau misalnya yang kalimat yang pertama ya, they also point to $99.6 billion from 204
0.63% of the rates of interest store as Mexico and Guam, Brazil on market condition. Most likely ini adalah Wall Street Journal ya, karena sepertinya banyak kata yang berhubungan dengan economic. Kemudian yang kedua, they shall forbid it should be branded if rent-own made it empty. Oke. Mungkin ini bisa juga ke Wall Street Journal, mungkin. Kemudian yang ketiga, you are uniformly charming, cried he with a smile of associating, and now and then I bow, and they perceive a chase and for to wish for. Ini sepertinya jelas Shakespeare ya. Oke. Nah, ini bisa juga ya untuk ya semacam permainan yang di language yang dihasilkan atau sentence yang dihasilkan dari training data yang berbeda. Nah, poinnya adalah kalau misalnya kita ingin mengenerate language gitu ya, di sini bisa jadi akan overfit terhadap training datanya gitu. Dalam artian kita kalau di contoh ini ada dua contoh yang sangat berbeda ya. Yang satu dari Shakespeare, yang satu dari Wall Street Journal, dan sentence yang akan di-generate dari kedua training data itu akan sangat berbeda karena memang vocabulary yang ada dalam data tersebut ya memang berbeda gitu. Oke, nah di sini problemnya adalah ada yang disebut dengan problem overfitting. Jadi n-grams itu hanya akan bekerja dengan baik untuk word prediction itu ya pada tes korpus yang memang sangat mirip gitu, mirip dengan training korpus. Jadi bayangkan kalau misalnya tadi saya menggunakan training data yang berasal dari Shakespeare, kemudian tes datanya itu kebetulan adalah dari Wall Street Journal. Itu biasanya akan ya perplexity-nya nanti akan tinggi ya karena bisa jadi akan banyak vocabulary yang tidak ditemukan. Nah, ini problem yang mungkin kalau di eksperimen itu mungkin jarang terjadi, tapi kalau di real life ini sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Nah, lesson learning-nya adalah kita harus melakukan training atau mentraining atau untuk menghasilkan atau mendevelop language model yang robust yang bisa mengeneralize. Nah, salah satu generalization-nya adalah zeros gitu. Di sini problemnya yang tadi sudah saya singgung beberapa kali adalah things that do not ever occur in the training set but occur in the test set. Jadi ada beberapa vocabulary ya atau banyak vocabulary yang mungkin tidak muncul di di training set tetapi muncul di test set sehingga nantinya akan menghasilkan zero probability. Nah, ini contohnya misalnya kita punya training set ini denied the allegation, denied the reports, denied the claim, denied the request. Nah, kebetulan test setnya ini denied the over sama denied the loan. Kalau misalnya kita menggunakan di sini berarti menggunakan trigram ya. Probability over given denied the di sini karena yang digunakan adalah training set ya ini akan zero gitu. Padahal mungkin kalau misalnya diturunkan dengan bigramnya aja ini mungkin masih ada ya, masih probability-nya tidak zero, tetapi karena ada kata over sama loan yang tidak masuk di training set, tentu saja ini akan menghasilkan zero probability. Oke, nah itu adalah satu problem sendiri yang cukup problematik. Oke, dan di sini bigram dengan zero probability, sehingga ini kita akan meng-assign zero probability ke test set. Dan pada akhirnya kita tidak bisa mengkalkulate perplexity karena tidak bisa di-divide by zero ya. Tadi ingat rumusnya perplexity kan akar n kemudian di sini ada produknya dari
I sama dengan 1 sampai N, kemudian 1 dibagi ini probability dari, kalau misalnya kita menggunakan bigram ya berarti WI given WI min 1 gitu. Jadi ini adalah salah satu problemnya, karena kalau misalnya ini 0 ya ini tidak bisa dihitung gitu. Kalau misalnya ini 0 pun, ketika misalnya kita ingin menghitung probability dari sebuah sentence gitu, maka ini tidak bisa, ini nanti hasilnya akan 0 gitu, karena ada salah satu background probability yang 0 gitu, sehingga the whole probability dari sebuah sentence itu, dari sequence of word-nya juga akan 0. Nah, di next video nanti kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi zero probability dari n-grams ini. Oke, terima kasih.